Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai integral atau antiturunan. Pada buku ibu kita, materi ini masuk ke dalam chapter 3 atau lebih tepatnya 3.8. Kita belajar tentang konsep integral dan aturannya. Apakah integral itu? Integral itu biasa dikatakan dengan antiturunan. Kegunaan integral biasanya, dengan integral kita bisa mencari luas daerah di bawah kurva atau luas daerah yang sulit untuk kita cari. Tidak seperti luas daerah bangun datar, bangun ruang, dan seterusnya yang memang ukurannya jelas. Integral dilambangkan dengan simbol seperti ini ya, simbol mungkin S panjang atau cacing mungkin ya. Kemudian antiturunan atau integral tak tentu. Jadi integral ada dua, integral tentu dan integral tak tentu. Pada pertemuan hari ini kita belajar tentang definisi integral atau antiturunan, sehingga lebih tepatnya pada integral tak tentu. Di sini ada sebuah grafik. Jadi grafik garis lengkung ini semuanya mempunyai fungsi fx sama dengan e kuadrat plus 2. Kemudian ada fx sama dengan e kuadrat min 1, fx sama dengan e kuadrat min 3. Di beberapa gambar, ini ada gambar yang mempunyai nilai fx yang berbeda-beda, tetapi kalau dilihat turunannya, misalnya f aksen x itu nilainya sama, 2x semua. Walaupun garis aslinya tuh mempunyai nilai yang berbeda-beda. Secara umum kalau kita lihat, jika fx sama dengan x kuadrat plus c, jadi c di sini konstanta berapapun nilainya, dengan c adalah anggota bilangan real, maka f aksen x itu semuanya akan berlaku nilai 2x. Jadi e kuadrat plus c dengan konstanta berapapun, maka nilai f aksen x sama dengan 2x. Bagaimana proses kebalikan dari turunan atau disebut dengan antiturunan ini? Kalau kita bayangkan gambar tadi, maka fungsi f disebut antiturunan atau integral dari sebuah fungsi, dari fungsi f kecil di sini dinotasikan af atau integral fx dx bila f aksen x sama dengan fx. Itu adalah pengertian dari antiturunan. Anda bisa lihat pada e-book kita pada chapter 3.8, di situ ada definisi dari antiturunan. Kemudian Anda lihat pada gambar di bawahnya, di sebelah kanan itu ada gambar yang sama seperti yang Anda lihat dua slide sebelumnya. Di sini ada grafik yang nilainya adalah x kuadrat plus c. Jadi nilai c-nya itu bermacam-macam. Kemudian nilai garis merahnya ini namanya fx, f kecil ya. Fx sama dengan 2x. Dengan antiturunan, jadi antiturunannya itu banyak sekali. X kuadrat plus c. Semua grafik yang berwarna hijau inilah antiturunannya. Jadi bermacam-macam sehingga disebut dengan diberi nama C di sini. Kira-kira begitu, semoga paham. Kemudian sifat-sifat antiturunan. Sebelum kita masuk ke sifat-sifat antiturunan atau teorema yang ada pada ibu kita akan coba bahas dulu sedikit contoh. Misalnya y sama dengan x pangkat 3 plus 5, turunannya itu adalah 3x kuadrat. Ini kita ingat kembali ya pertemuan minggu yang lalu. Jadi 3-nya nanti turun jadi konstanta, 3 kali x pangkatnya dikurangi 1 menjadi 3x kuadrat. Kemudian kalau kita coba integralkan antiturunannya, integral 3x kuadrat dx, kita coba lihat nilai konstantanya 3 sebagai pembilang dibagi 2 plus 1 itu adalah pangkat ditambah 1. Kemudian x-nya
dipangkatkan 2 plus 1. Artinya pangkatnya bertambah 1. Plus C di sini adalah konstanta tadi. Jadi kita anggap C itu konstanta berapapun nilainya. Kemudian nilainya adalah 3/3 1, berarti X pangkat 3 plus C. Ya, C-nya misalkan 5. Tapi untuk hasil integralnya itu X pangkat 3 plus C. Kemudian Y sama dengan 2X kuadrat plus 2, maka turunannya adalah 4X. Turunan 4x di sini kita integralkan. Integral 4x dx maka nilainya adalah 4 per pangkat 1 di sini ditambah 1 maka 4/2 x pangkat 1 plus 1 plus c. Jadi kalau sudah integralnya hilang maka ditambahkan c. Jadi harus sesuai. Kalau masih ada integralnya, c-nya tidak ada. Kalau sudah tidak ada integralnya atau masuk ke dalam fungsi rumusnya, maka plus c-nya dimunculkan. Hasilnya adalah 4 dibagi 2, 2x pangkat 2 plus c. Selanjutnya, contoh yang ketiga, y sama dengan 3x plus 7, maka turunannya adalah 3. Kemudian kalau konstanta integral 3 dx, maka hasilnya adalah, sebenarnya di sini x-nya pangkat 0. Ya, x pangkat 0 itu adalah 1. 0 ditambah 1 menjadi 1, jadi 3/1 kali X pangkat 0 plus 1, jadi hasilnya 3X plus C, jangan lupa. Nah, dari penjabaran ini maka teorema anti turunan adalah jika R itu adalah nilai rasional, artinya syaratnya ya, kemudian R tidak boleh sama dengan min 1. Jadi pangkatnya tadi tidak boleh min 1. Maka di sini integral X pangkat R dx sama dengan X pangkat R plus 1. Jadi pangkatnya ditambah 1 dibagi R plus 1. Pangkatnya tadi ditambah 1 menjadi pembagi dari nilai yang ada di atasnya. Plus C. Nah, itu adalah rumusnya. Cara untuk menyelesaikan integral kita menggunakan fungsi ini. Jika ada yang belum hafal, mungkin lupa pada saat di masa sekolah, maka kita ingatkan kembali ya. Yang sudah bisa kita lanjutkan. Sifat-sifat anti turunan kita lanjutkan ya sesuai dengan materi yang ada pada buku. Kita punya teorema C. Di sini adalah fungsi linier pada integral. Artinya operasi integral menerapkan aturan-aturan ini. Yang pertama, integral k f x dx. Jadi ada konstantanya, maka konstantanya bisa dikeluarkan. Kemudian baru fx-nya diintegralkan. Yang kedua, jika ada integral fungsi f dan fungsi g ini ditambahkan, maka masing-masing fungsi ini diintegralkan, kemudian ditambahkan. Jadi integral fungsi fx ditambah integral fungsi gx. Selanjutnya untuk pengurangan juga sama. Jika ada integral fx dikurangi gx dx, maka integral fungsi fx dikurangi integral fungsi gx. Jadi linier, cukup mudah ya. Kemudian teorema D ini adalah integral substitusi. Di sini jika kita punya sebuah soalnya itu, kalau kita lihat baik-baik, ternyata integral gx pangkat R kemudian dikali turunan g aksen x-nya, turunan gx-nya. Jadi di sini ada fungsi gx pangkat R, kemudian turunan gx dx. Maka cara penyelesaiannya bagaimana? Gx pangkat R plus 1 plus per R plus 1 plus C. Dengan syarat adalah R itu adalah nilai rasional dan juga tidak boleh sama dengan min 1. Kita coba lihat contoh-contohnya ya. Saya ambil dari buku dan kita bahas bersama. Kita coba bahas nomor example 4, contoh 4 di sini.
Yang pertama adalah carilah fungsi integralnya dari 3x² plus 4x dx. Dan menggunakan fungsi linear yang tadi, maka kita selesaikan satu-satu. Integral 3x² ditambah integral 4x. Berapakah nilainya? Yang B juga sama, cuman bedanya adalah kalau B variabelnya U, maka du. Nah, ini sama sebenarnya. Kalau ini x dx, kalau di sini u du, kalau di sini t dt, itu boleh. Asalkan satu variabel. Kita tinggal geser saja formula yang tadi kita lihat untuk diterapkan di masing-masing soal. Kita bahas nomor A. 3x² plus 4x. Integral dari 3x² plus 4x dx adalah, maka integral 3x² ditambah integral 4x dx. 3-nya konstanta, maka dikeluarkan bisa, kemudian x² dx plus 4 dikeluarkan di konstanta integral x dx. 3 kali, nah kalau sudah integralnya hilang, maka c-nya keluar. X pangkat 2, ini 2-nya ditambah 1 menjadi X pangkat 3 per pangkatnya jadi penyebut, pembaginya 2 plus 1. Nah, di sini. Kemudian 4 juga sama, 4 kali x² per 2 plus c2. Kemudian kita lihat 3-nya bisa kita coret menjadi X pangkat 3. Ini juga bisa kita coret, hasilnya masih ada 2, jadi 2x² plus c-nya disendirikan. Karena walaupun c-nya ini ada 3, c1 plus 4, c1, tapi Anda lihat di sini kita bisa mengkombinasikan, menggabungkan menjadi satu konstanta, ya, karena c-nya ya sama-sama konstanta, sehingga bisa digabungkan. Atau di sini diganti menjadi c saja, boleh. Hasilnya adalah x pangkat 3 plus 2x² plus c. Kemudian walaupun di situ menggunakan u, tidak menggunakan x, tetapi d-nya itu sesuai, yaitu du. Kalau yang tadi x menjadi dx. Ini bisa dilihat pada materi turunan dengan simbol dari Leibniz. Kita coba lihat integral u pangkat 3/2 min 3u plus 14 du. Maka bisa menggunakan operasi linear, kita sendirikan integral u pangkat 3/2 du min 3 integral u du plus 14 integral 1 du. Ini konstanta, maka bisa keluar semuanya. Nah, di sini 3/2 itu kalau ditambah 1 nilainya adalah 5/2. Jadi bisa cepat ya, 3/2 bisa kok menjadi 5/2. Itu cara cepat saya. Jadi 2 kali 1, 2 ditambah 3, 5/2 gitu. Tapi kalau Anda mau menggunakan operasi yang biasa, ya 3/2 ditambah 1 menggunakan operasi pecahan, hasilnya adalah 5/2. Kenapa di sini bisa 2/5? Karena pakai fungsi yang sebelumnya. Ingat ya, karena dibagi. Jadi di dalam di bawah penyebut itu nanti kalau mau naik ke atas itu dibalik. Jadi awalnya 5/2 menjadi 2/5. Itu. Kemudian pangkat u-nya masih 5/2. Jadi 3/2 ditambah 1 itu 5/2. Hasilnya menjadi 2/5 u pangkat 5/2. Kemudian integral yang selanjutnya adalah 3 integral u du. 3 ini dibagi 2 karena pangkatnya yang tadi 1 menjadi 2 u pangkat 2, maka 3/2 u pangkat 2 plus 14 integral 1 du. Nah, 1 di sini sebenarnya adalah u pangkat 0. 0 ditambah 1 menjadi u pangkat 1. Pembaginya juga sama, 0 plus 1, maka 1. Hasilnya u saja. 14 u plus c. Yang di sini bingung? Kalau bingung, Anda bisa lihat
cara penjabaran yang ada di bagian ini. Ini cukup jelas ya cara-caranya. Kita lanjutkan. Nomor 1C. Integral seper T pangkat 2 plus akar T dt. Maka integralnya biar dimudahkan di sini karena ada bentuk yang agak susah, maka T pangkat 2 yang ada di bawah bisa naik ke atas dengan cara pangkatnya menjadi min 2 plus T pangkat T pangkat setengah. Nih, akar T itu menjadi T pangkat setengah. Fungsi linear diterapkan di sini menjadi integral T pangkat min 2 dt plus integral T pangkat setengah dt. Maka min 2 tadi ditambah 1 menjadi min 1, pangkatnya menjadi T min 1 di sini. Dibagi min 1 plus setengah yang ada di sini pangkatnya ditambah 1 menjadi T pangkat 3/2 per 3/2 plus C. Hasilnya kita bisa sederhanakan di sini min 1 menjadi min T pangkat min 1. T pangkat min 1 menjadi seper T. Plus 2/3. Nih 3/2 dibalik ya. Karena ada di bawah maka menjadi 2/3. T pangkat 3/2 plus C. Itu adalah penjelasan contoh soal nomor 1. Contoh soal yang kedua. Ini untuk menambah pemahaman Anda, tentukan anti turunan dari integral 4 per X pangkat 5 min 3 per X pangkat 4 dx. Jawabannya adalah kita rubah dulu yang X-nya ada di bawah menjadi ke atas, maka negatif 5 ya pangkatnya, min 3 X pangkat min 4. Jadi negatif semua. Integral ini menjadi seperti ada di bawahnya dengan fungsi linear yang tadi ya. Konstantanya kita keluarkan, integral 4x pangkat 5 min 3x pangkat 4 dx menjadi integral yang pertama 4 integral x pangkat min 5 dx. Kemudian ini konstantanya keluar juga, min 3 integral x pangkat 4 dx. Kemudian di sini 4 konstantanya dibagi min 5 plus 1 dari pangkat tadi, ini juga sama, 3 per pangkatnya tadi ditambah dengan 1 dikali X masing-masing X plus C ya, karena integralnya udah hilang. Hasilnya adalah 4 per min 4 X pangkat min 4 min 3 per min 3 X pangkat min 3 plus C. Nah, di sini bisa kita coret negatif X pangkat min 4. Kemudian di sini negatif dengan negatif menjadi positif plus X pangkat 3 plus C. Ini hasilnya. Untuk contoh soal kedua. Selanjutnya contoh soal ketiga, tentukan anti turunan dari integral 4X pangkat 6 plus 3X pangkat 5 min 8 per 3 per X pangkat 5 dx. Ini cukup kompleks, tapi kalau Anda coba bagi-bagi per X-nya dibagi-bagi, maka hasilnya akan lebih mudah. Kita coba bagi dulu ya. 4X pangkat 6 dibagi X pangkat 5 plus 3X pangkat 5 per X pangkat 5 min 8 per X pangkat 5 dx. Ini sudah saya coret. Ya, sebenarnya sudah saya coba buat rekaman videonya, tapi karena ada gangguan malah nggak jadi. Sehingga ini PowerPoint-nya sudah dalam proses coret-coretan. Apa ya? 4X pangkat 6 per X pangkat 5. Nah, ini pangkatnya ini bisa dicoret, hasilnya menjadi 4X. Ini juga sama, bisa dicoret habis ya menjadi 3 saja. Nah, yang di sini 8 dibagi X pangkat 5, maka X-nya bisa naik ke atas menjadi 8X min 5. Plus minnya harus diperhatikan. Integral ini bisa masuk ke dalam fungsi yang integral linear tadi, teorema C, maka disendirikan. Integral yang pertama ditambah integral yang kedua dikurangi integral yang ketiga. Hasilnya adalah ini 4 per 2 X pangkat 2. Agak cepat ya karena sudah terbiasa. X-nya tadi adalah X pangkat 0 tambah 1 menjadi X. Jadi muncul nih X-nya. Kemudian ini 8 per min 5 plus 1 itu min 4. Hasilnya, nah ini juga ada yang kurang, yaitu karena integralnya hilang maka harus ada plus C-nya ya. Saya kurang menambahkan plus C-nya, kemudian pada
pembuatan video sebelum ini yang error tadi saya tambahkan ya. Hasilnya adalah 2x kuadrat plus 3x plus ya. Di sini plus karena min sama min jadi plus 2x pangkat min 4 plus C. Ini hasil dari soal nomor 3. Soal nomor 4 masuk ke dalam antiturunan dari fungsi yang sedikit berbeda. Kalau Anda amati, ini adalah pada materi SMA atau mungkin pada sekolah, itu adalah namanya integral substitusi. Kalau dalam buku kita masuk ke dalam teorema D. Kalau kita punya soal, di mana soal itu kalau dilihat, diamati, ternyata dalam soal itu ada namanya fungsi, misalnya fungsi Gx, kemudian dikali fungsi turunannya. Kalau Anda lihat di sini, integral 2x kali x kuadrat plus 4 pangkat 5 dx, kita coba amati. Ternyata 2x itu adalah turunan dari x pangkat 2 plus 4. Ini turunannya. Nah, berarti kita bisa coba integral g aksen x, ini penjabarannya ya, biar bisa dicocokkan atau sesuaikan dengan teorema yang sudah kita baca tadi. G aksen E kali Gx pangkat R dx. 2x itu kita sebut sebagai Gx. X kuadrat plus 4 kita sebut sebagai Gx ya. Ini G aksen X, ini Gx. Maka bagaimana solusinya? Kita lihat kembali ya teorema D. Ya, apabila dalam soal itu ada fungsi seperti ini, Gx pangkat R dikali G aksen X dx, maka cara solusinya adalah Gx pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Jadi yang dilihat yang Gx-nya. Biasanya Gx itu biasanya pangkatnya akan lebih banyak. Kita kembali ke soal nomor 4. Maka dengan cara seperti yang pada teorema yang D, kita bisa masukkan Gx R plus 1 per R plus 1 plus C. Maka Gx-nya yang mana? Ini ya, Gx-nya yang ini. X kuadrat plus 4, pangkatnya menjadi 6 per 6 plus C. Hasilnya adalah 1/6 X kuadrat plus 4 pangkat 6 plus C. Hasil ini sama kalau Anda mencoba menggunakan cara substitusi, baik cara cepat atau cara runtut. Jadi kalau di SMA kita mengenal integral substitusi, caranya Anda coba bisa bandingkan sama hasilnya. Kira-kira begitu, dan ini lebih mudah menurut saya. Dengan mengamati jika aturannya bisa berlaku, maka Anda bisa mempercepat proses penyelesaian dari soal ini. Contoh soal nomor 5 sama seperti yang soal nomor 4, tetapi pengembangan saja. Tentukan antiturunan dari integral 5x pangkat 3 min 18 pangkat 7 kali 15x kuadrat dx. Ini adalah Gx. Kemudian ini adalah G aksen X. Coba ya, Anda bisa lihat di sini. 5x pangkat 3 itu kalau diturunkan menjadi 15x kuadrat. Maka kita coba cari solusinya, yaitu Gx-nya adalah 5x pangkat 3 min 18, pangkatnya 7, berarti R-nya adalah 7. 7 plus 1, 8. Nih, di sini juga 7 plus 1. Hasilnya adalah 5x pangkat 3 min 18 pangkat 8 per 8 plus C, atau kita sederhanakan dengan 1/8 kali 5x pangkat 3 min 18 pangkat 8 plus C. Ini hasilnya. Selanjutnya adalah contoh soal nomor 6. Ini juga saya ambil dari buku dengan sama example 6. Hanya saja soal yang pada soal nomor 6 ini adalah kondisi ketika teorema D itu perlu ada pengembangan. Jadi tidak persis seperti soal nomor 4 dan 5, yaitu ada turunan yang sama, turunannya itu jelas. Kalau di sini turunannya itu pengembangan. Nomor A dulu ya.
Integral X pangkat 3 plus 6X pangkat 5 dikali 6X kuadrat plus 12 dx. Solusinya adalah U sama dengan X pangkat 3 plus 6X. Ini kita bayangkan nilai ini adalah U, maka turunannya adalah DU. DU itu turunannya 3X kuadrat plus 6 dx. Nah, ingat teori lambang Leibniz ya, DU per dx, turunan U terhadap X, nah, 3X kuadrat plus 6. Karena di sini hanya DU, maka dx-nya masih terlihat di sini. Kemudian soalnya 6X kuadrat plus 12 dx. Kalau kita amati, ternyata 6X kuadrat plus 12 dx ini adalah 2 kali dari nilai ini. Jadi 2 kali 3X kuadrat plus 6 dx. Dengan nilai ini adalah DU, berarti bisa kita sama dengankan 2 DU. Nilai yang ada di sebelah kanan ini, yang saya lingkari ini adalah 2 DU. Maka solusinya pada soal ini, integral U pangkat 5, karena di sini U pangkatnya 5, maka U pangkat 5, kemudian tadi nilainya adalah 2 DU, maka kalau soalnya seperti ini sudah bisa kita selesaikan. 2-nya maju ke depan karena konstanta, kemudian integral U pangkat 5 DU. Maka hasilnya adalah U pangkat 6 per 6 plus C. Ini bisa kita coret menjadi 3. U pangkat 6 per 3 plus 2C. Hasilnya adalah dimasukkan U-nya. U-nya adalah X pangkat 3 plus 6X, maka X pangkat 3 plus 6X pangkat 6 per 3 plus K. Kenapa K? Karena ini cuman penamaannya aja, ini konstanta. Jadi yang tadi 2C, ini mau berapapun nilainya tetap konstanta dan dianggap sebagai K. Boleh, silahkan aja. Kemudian yang B, soal yang B adalah seperti ini. Integral X kuadrat plus 4 pangkat 10 X dx. Nah, di sini turunannya dari X kuadrat plus 4, turunannya adalah 2X. Cuman di sini hanya ada X dx. Maka bagaimana caranya? Kita anggap U adalah X kuadrat plus 4. Kemudian turunan dari DU adalah 2X dx. Ya, DU adalah 2X dx. Maka biar bisa sama di sini X dx untuk diganti menjadi DU, bagaimana caranya? Maka 2 ini dimasukkan 2X dx, tetapi tidak boleh merubah nilai dari yang sebelumnya karena di sini X dx. Maka 2-nya bagaimana caranya biar tidak mempengaruhi nilainya? Maka ditambahkan fungsi setengah. Selanjutnya 2X dx tadi sudah bisa kita ganti dengan DU. Kemudian X kuadrat plus 4 pangkat 10 yang tadi bisa diganti dengan U pangkat 10. Konstanta keluar, integral U pangkat 10 DU, maka menjadi U pangkat 11 per 11 plus C. Ya. Di sini kita bisa sederhanakan perkaliannya. Ya. U pangkat 11 per 22. Di sini di buku pernya hilang, jadi saya tambahkan di sini. X pangkat 2 plus 4 sudah diganti ya. U-nya pangkat 11 per 22 plus K. Nah, di sini K sebagai pengganti konstanta saja. Jadi mau C mau K boleh. Saya rasa itu untuk hari ini tentang anti turunan dan juga aturan-aturannya. Apabila ada pertanyaan atau masih belum jelas, silakan diulangi contoh-contohnya dan penjelasannya. Kemudian saya tutup. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.